apakah mata malas bisa dilakukan terapi ortoke? Atau biasanya sih orang-orang juga nggak sadar kalau matanya yang satu tuh ternyata kurang jelas gitu, karena dia masih ada satu mata yang lagi. Kalau mata sayu dan terlihat lelah, itu apa juga dikategorikan sebagai mata malas? Tidak. Hai Vioners, balik lagi nih di YouTube channelnya Vio Optical Clinic. You are now watching The Expert powered by Vio Optical Clinic. Balik lagi barengan sama aku Quincy, dan hari ini aku gak ditemenin sama Dr. Andri. Tapi tenang, aku ditemenin nih sama Dr. Vincent Wang Tahija, yang merupakan salah satu dokter spesialis mata di Vio Optical Clinic yang ahli banget nih Vioners dalam masalah pediatric refraction. Nah, Dr. Vincent ini merupakan lulusan Universitas Indonesia dan juga University of Melbourne, dan lahir dan juga besar di Jakarta. Selama di Universitas Indonesia, Dr. Vincent ini menjalani pendidikan dokter mata serta fellowship pediatrik dan juga strabismus. Langsung aja deh kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Halo Dr. Vincent. Halo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sudah siap ya sharing-sharing hari ini ya? Siap. Jadi hari ini kita katanya sih mau ngomongin soal mata malas. Oke. Apakah mata aku mata malas? Itu harus dicek. Aduh. Oh, berarti nggak bisa kelihatan dari luar gitu ya? Sulit. Sulit ya? Oke. Jadi mata malas itu ada sebutan apa ya? Kalau di dokter gitu deh disebutnya tuh apa sih? Oke deh. Mata malas atau lazy eye ya. Kalau di kita itu di kedokteran dibilangnya amblyopia. Amblyopia. Oke. Amblyopia itu merupakan suatu keadaan di mana mungkin salah satu mata kanan atau mata kiri yang fungsinya lebih buruk dibanding mata yang satunya. Oke. Gitu. Fungsinya tuh lebih buruk, maksudnya kalau kita lihat mata yang satu tuh lebih buram, mata yang satu lebih jelas. Begitu. Atau bisa saja dua-duanya kurang bagus untuk fungsi penglihatannya. Oke. Jadi itu yang namanya lazy eye atau amblyopia itu. Tapi yang menyebabkan amblyopia benar ya? Ih, udah jago. Yang menyebabkan itu tuh apa sih dokter? Penyebabnya kalau di kita tuh bisa disebabkan oleh 3 hal. Satu, itu bisa karena misalnya juling. Kalau di kita sebutnya strabismus, juling. Jadi salah satu mata ada yang lari gitu loh. Oke. Bisa juling ke dalam, bisa juling keluar. Nah, yang kedua, bisa juga karena misalnya salah satu mata ada yang menghalangi penglihatannya. Kalau di anak-anak tuh paling sering katarak. Katarak tuh bisa satu mata, bisa 2 mata. Kalau misalnya kataraknya dibiarinin, otomatis yang katarak nanti fungsi penglihatannya di bawah yang mata yang bagusnya itu, mata yang nggak katarak. Terus yang ketiga itu karena refraksi. Refraksi itu maksudnya mungkin ada minus, ada silinder, atau ada plus. Yang kalau yang paling sering tuh yang minus tuh. Minus bisa aja minusnya yang mata yang sebelah satu lebih tinggi dibanding mata yang satunya, sehingga mata yang minusnya lebih tinggi itu jadi nanti lama-lama akan kayak tertinggal gitu. Bisa gitu ya. Dibanding mata yang minusnya lebih kecil. Nah, cara mendeteksinya ini kayak Quincy matanya malas gitu kan. Itu caranya gimana dokter? Cara deteksinya, nah masing-masing dikembalikan lagi ke 3 penyebabnya itu. Misalnya dilihat kalau misalnya yang katarak, kalau misalnya dari kecil kan kelihatan tuh ada salah satu mata atau 2 mata kelihatannya kayak putih gitu. Oke. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita foto gitu, terus kelihatan kok salah satu mata kayak putih. Putihnya mata yang tuh satu, putih. di bagian yang hitam matanya itu tuh ada bagian lebih putih semacam gitu. kesurupan ya. Beda. Beda ya. Satu putih, yang satu hitam kan memang warna mata kita gitu. Kemudian yang satu lagi sering juling nggak gitu matanya, yaitu mesti dilihat ada si ambliopianya juga enggak. Terus yang terakhir harus dilihat ada minusnya nggak, atau ada plusnya nggak, atau ada silindernya nggak. Bisa juga yang minusnya tinggi dua-dua mata, bisa juga bikin lazy eye. Atau cuma salah satu mata doang ada minusnya tinggi gitu. Itu bisa juga bikin lazy eye. Begitu. Berarti ini bisa terjadi ke siapa aja ya dokter ya? Bisa ke siapa aja, tapi umumnya kalau amblyopia itu di anak-anak. Oh gitu. Umumnya di anak-anak. Kenapa di anak-anak? Karena pada di anak-anak itu
fungsi penglihatan itu masih berkembang terus, Mm-mm. gitu. Itu biasanya sampai usia 8 sampai 10 tahun, gitu. Oke. Itu yang paling sering bisa bikin amblyopia itu. Tapi mungkin gak sih kalau dari anak-anak dia nggak kena amblyopia, terus growing up, tumbuh gitu, dewasa, tiba-tiba kena, itu bisa juga? Biasanya sih hanya di anak-anak, Oh, gitu. oke oke oke. Pada di fase pada saat kalau kita bilangnya tuh pada saat pematangan fungsi penglihatan, gitu. Oke, tapi kalau misalnya terkena nih anak-anak terkena amblyopia, masih bisa disembuhkan kan? Masih Oke. paling mudah itu yang usianya di bawah 8 tahun. Di bawah 8 tahun. Kalau kita sudah mulai kayak terapi gitu, itu biasanya hasilnya lebih mengembirakan dibanding kalau di atas itu usianya. Oke. Terus terapinya seperti apa gitu? Macam-macam juga, tergantung karena kan tadi kan ada tiga apa? Ada tiga yang bisa bikin si amblyopia itu. 3 faktor gitu ya. Kalau juling, ya julingnya dibenerin. Kalau ada katarak, kataraknya harus diangkat, harus dibenerin dulu. Kalau misalnya karena refraksi gitu. minus, plus atau mau silinder, ya berarti kasih kacamata dulu. Kita sampai kita maksimalin dulu itu penglihatannya. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai dia akhirnya bebas dari amblyopia itu, dokter? Nah, untuk berapa lamanya itu tiap orang beda-beda. Oke. Ada ambliopianya itu yang kalau misalnya sampai parah banget, pasti perlu waktu yang lama. Kalau ambliopianya nggak terlalu parah, bisa lebih cepat. Terus sampai berapa lama biasanya? Biasanya sampai kita terapi tuh umumnya sampai usia yang si pematangan fungsi itu sampai usia segitu gitu, misalnya 8 sampai 10 tahun. Oke. Nah, setelah itu apakah setelah itu dia bisa bebas, nggak usah kontrol lagi? Tetap harus kontrol lagi. Kenapa? Karena bisa aja setelah kita terapi, mungkin nanti fungsi penglihatannya menurun lagi gitu. Kita jangan sampai kecolongan di situ aja sih. Apalagi kan sekarang anak-anak udah pada main gadget ya. Pemicunya banyak banget untuk kayak fungsi penglihatannya jadi kurang bagus gitu ya, dokter ya. Ya mungkin bisa minus, bisa bertambah. Gitu. Tapi dari amblyopia ini resikonya separah apakah kalau misalnya didiamkan? Risikonya kalau misalnya didiamkan ya karena seperti yang saya bilang tadi, semakin cepat semakin bagus kan? Ya. Ya kalau misalnya semakin lama, ini semakin sulit. Ya mungkin nanti fungsi penglihatannya ya jadi satu yang bagus, satu kurang bagus. Oke. Bisa begitu sih. Kalau satunya bagus, satunya kurang bagus, capek nggak sih matanya? Atau enggak? Kadang-kadang bisa juga begitu. Iya. Teman orang kan pasti akan dia akan memilih mata yang sehatnya untuk melihat. Betul, iya. Heeh. Atau biasanya sih orang-orang juga nggak sadar kalau matanya yang satu tuh ternyata kurang jelas gitu, karena dia masih ada satu mata yang lagi. Oh, emang benar-benar harus dicek ya ke dokter gitu ya? Sebaiknya memang ya dicek kalau untuk cara taunya. Nah, ngomongin soal cara tahu nih dokter, gimana sih mekanisme dan alur terapi mata malas? Kalau untuk anak-anak yang misalnya udah di atas 5 tahun gitu ya, atau yang udah ngerti angka atau huruf, itu ya kita cek, kita minta dia untuk baca-baca kayak kita kalau misalnya kita ke rumah sakit gitu, kita ada baca-baca huruf. Ya. Kita minta dia baca, kemudian kalau misalnya ada kelainan refraksi bisa kita benerin tuh dengan kacamata. Nah dari situ kita bisa lihat setelah kita benerin dengan kacamata, kira-kira bisa maksimal nggak? Gitu. Kalau nggak bisa, ya berarti itu bisa kita mulai terapinya tuh. Oke. Nah biasanya kalau awal-awal kita kasih kacamata dulu. Kita kasih kacamata, kemudian mata yang sehatnya kita tutup tuh. Oh, oke. Oke, supaya kita paksa dia mau pakai mata yang kurang bagusnya gitu. Itu biasanya kita tutup umumnya awalnya kita coba 2 jam dulu. 2 jam. 2 jam setiap hari. Nah, nanti kacamatanya kalau misalnya nih, misalnya minusnya yang satu tinggi banget, yang satu minusnya rendah gitu. Nah, itu nanti si pasiennya akan punya 2 kacamata. Satu kacamata yang memang minus yang ukuran si yang amblyopia itu yang untuk terapi, yang satu lagi yang
kacamata dia sehari-hari gitu. Oh, jadi ada dua gitu ya kacamatanya. Tapi selain Kayak kacamata, ini berarti bisa dibilang kacamata itu sebagai alat bantu ya dokter ya? Itu alat bantu dan alat untuk membantu si mata yang ambliopia itu supaya lebih baik gitu. Ada alat bantu lain nggak selain kacamata atau nggak ada? Kalau di kita sih sebaiknya kita berikan kacamata dulu Oke. sampai kita maksimalin penglihatannya Oke. sampai bagus. Oke, Gitu. oke. Dan setelah kalau misalnya udah bagus nih, tapi minusnya masih tinggi, lebih tingginya jomplang. Nah, kita bisa kasih yang lain, misalnya lensa kontak gitu. Oke. Itu tapi itu nanti. Iya, itu setelah nanti. bagus. Pilihan terakhir lah ya, step terakhir gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang kacamata ini merupakan alat bantu ya dokter ya? Ya, kacamatanya sendiri itu memang untuk terapi, untuk meningkatkan sampai dia maksimal. Maksimal, oke. Sampai penglihatan yang terbaiknya. Jika penglihatannya sudah yang mencapai yang terbaik, nah itu kan bisa aja misalnya minus yang mata yang sebelah satu lebih rendah dibanding mata yang sebelah yang udah kita terapi tuh. Nah itu bisa juga selain itu bisa dengan RGP, lensa kontak, tapi dia bentuknya yang lebih keras. Oh, sebutannya RGP ya? RGP Oke. gitu. Lensa kontak cuman lebih keras. Lebih keras, lebih rigid gitu Lebih bentukannya dibanding soft lens. Oh, berarti nggak bisa dibalik ya alurnya, pakai kontak lens dulu baru kacamata, itu nggak boleh ya? Sebaiknya sih kalau dari kita kacamata dulu. Kacamata dulu, begitu udah bagus, dua-duanya udah bagus, supaya dia enak melihatnya, bisa pakai lensa kontak. Salah satunya bisa dengan yang RGP. Oke, dan pemakaian kontak lensa itu atau RGP itu berapa lama kira-kira dokter? Atau tergantung? Berapa lama tuh bagaimana? Kayak berapa lama dia harus memakai kontak lensa itu gitu? Oh, itu sih bisa seterusnya, maksudnya seterusnya tuh oke. ya tentu dipakainya cuma siang aja ya. Iya. Siang aja, itu nggak untuk dipakai terus-terusan Tidur sampai gitu. tidur gitu, enggak. Tapi dipakainya bisa sampai ya seterusnya gitu. Oh, sampai dewasa pun bisa berarti ya? Oke. Oke, sebelum kita lanjut nih dokter ke social media, karena udah banyak banget viewers yang nanya-nanya. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan satu lagi untuk dokter Vincent. Kalau misalnya nih 3 faktor tadi yang kita sempat bahas gitu ya, katarak, juling, atau nggak refraksi. Kalau misalnya semua kasus itu sudah hilang, nah tinggal sisa ambliopianya aja nih. Iya. Nah, itu terapinya pasti harus masih berjalan. Nah, pertanyaanku, kira-kira berapa lama harus dilakukan? Terapinya sendiri sih untuk berapa lamanya tiap orang tuh beda-beda. Karena kan ada amblyopia yang buremnya tuh sampai burem banget gitu. Oke. Sampai yang lebih parah, atau ada juga yang mild atau yang ringan-ringan aja gitu. Yang lebih parah pasti memerlukan waktu yang lebih lama untuk terapinya itu sendiri. Oke. Gitu. Tapi umumnya sampai kapan? Itu sih sampai biasanya kita mencapai penglihatan yang paling maksimal. Nah, tapi setelah itu kita juga nggak serta-merta kita terus kita stopin gitu. Oke. Kita masih kita teruskan lagi, terus. Nah, mulai kita kurangi pelan-pelan sambil kita pantau terus. Kenapa mesti dipantau terus? Karena bisa aja setelah kita kurangi, ternyata mata malasnya muncul lagi gitu. Oke. Jadi supaya nggak kecolongan, kita tetap Maintain ya. tetap kita kontrol pasiennya. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang tidak ada patokan ya dokter ya, sampai misalnya 2 tahun atau 3 tahun itu nggak bisa dibilang enggak. kayak gitu ya. Karena tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Nah, sama nih berarti dok, di sosmed udah banyak banget pertanyaan beda-beda dari viewers, tapi kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Halo, perkenalkan nama saya Dr. Weni Puspitasari. Saya spesialis mata di Vio Optical Clinic. Halo, dan saya juga Dr. Andri sebagai seorang optometris dari Vio Optical Clinic. Saat ini kami sedang berada di Amerika Serikat, tepatnya di kota Bellevue, Washington. Untuk menghadirin acara American Academy of Orthokeratology dan Myopia Control. Future research. We see here that as we yang dilaksanakan dari tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober.
Pada konferensi ini dibahas tentang bagaimana cara mengatasi kontrol miopia pada anak dan juga mengetahui update terbaru tentang ortokeratologi. Nah, setelah selesai dengan acara ini diharapkan kita sebagai tenaga ahli kesehatan di VIA Optical Clinic dapat memberikan servis yang lebih baik untuk menjaga atau mengontrol miopia supaya tidak menjadi lebih tinggi minusnya dan juga agar dapat menjaga kesehatan mata masyarakat Indonesia. What do you think about the Ortho-K in the future, and how about Ortho-K in the present now, and how it will help people with to hold our to reduce myopia increasing in the future? So Ortho-K is very exciting right now. We know that if we can get children into the Ortho-K lenses at a young age, we can, through various studies have proven, we can slow down or stop the progression of myopia. So because myopia has become a global health crisis, we all know that as people get older, if they're high myopes, they have higher incidence of retinal detachment and other health issues. So this is not just for convenience, but also as a health measure. So lately, especially since COVID, children are on their screens close up much more. They are not outside playing in the sunlight to help slow down the myopia. So myopia is increasing. So right now it's a huge growth in the United States, and it's important for the children's health. I'm George Mero with Trueform. We manufacture Ortho-K lenses in the United States. If you're in Indonesia and you're in need of myopia management, Ortho-K, VIA Clinic is the top place to go. They can do quality care, and they can make sure that we manage your myopia and help your children with their vision. Oke, sekian kegiatan dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. VIA Optical Clinic, help you see better. Oke Viewer, sekarang waktunya aku main-main nih ke Instagramnya VIA Optical Clinic untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan aku oper ke Dr. Vincent ya, karena aku tidak bisa menjawab. Oke, langsung aja nih. Ada @rosdiana_yr. Pertanyaannya adalah, apakah mata malas bisa dilakukan terapi Ortho-K? Oke, apakah mata malas bisa dilakukan Ortho-K atau tidak? Seperti yang saya jawab di segmen sebelumnya nih, kita kan pasti harus terapi dulu tuh. Kita harus terapi dulu dengan contohnya dengan kacamata ya. Dengan kacamata kita terapi sampai semaksimal mungkin. Baru setelah itu kalau misalnya sudah maksimal, baru deh nanti kita lihat apakah misalnya si pasien itu bisa Ortho-K atau enggak. Oh oke, berarti dilihat dulu dari proses awalnya begitu ya. Tapi yang pasti awalnya pasti kita terapi dulu dengan kacamata itu. Oke. Semoga terjawab ya Rosdiana. Lalu kita lanjut nih, ada @mareta_edia. Kalau mata sayu dan terlihat lelah, itu apa juga dikategorikan sebagai mata malas? Tidak. Oh tidak ya? Aku aman guys. Karena mata sayu atau terlihat lelah ya belum tentu dia misalnya mata malas. Kita kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, mata malas itu kan kalau misalnya salah satu mata atau dua mata itu tidak bisa, kalau melihat itu tidak bisa sampai yang paling maksimal. Kalau misalnya di klinik itu kalau kita ngecek itu sampai huruf yang paling kecil tuh 6/6 gitu. Oke. Jadi apakah mata sayu dan terlihat lelah itu pasti mata malas? Belum tentu. Lebih ke orangnya yang malas kayaknya ya. Nah itu ya beda-beda tiap orang ya. Balik lagi seperti yang dokter mention harus dicek ya. Harus dilihat dulu kira-kira bisa maksimal nggak. Kalau ternyata matanya sayu terus kelihatan lelah tapi dua-dua matanya bisa maksimal, ya berarti dia nggak mata malas. Oke, lalu lanjut lagi nih dokter. Ada dari @nurul subi. Mata sebelah kiriku ini mata malas dan umur aku 23 tahun. Apakah masih bisa diobati dokter? Karena terhalang biaya nih sejujurnya gitu. Oke. Sudah umur 23 tahun. Kemudian ya seperti yang kita ketahui juga tadi yang kita bicarakan juga, bahwa semakin cepat pasti semakin bagus. Betul. Sebetulnya kalau udah usia 20-an ke atas sebenarnya sih kalau mau dicoba ya untuk terapinya bisa-bisa aja, tapi pasti kemajuannya pasti tidak akan
sebagus kayak misalnya masih di anak-anak begitu. Tapi apakah masih bisa maju? Ya paling kita coba Oke. untuk terapinya. Gak apa-apa, yang penting coba dulu ya. Oke, lalu ini ada pertanyaan yang sebenarnya sempat kita bahas sih tadi di segmen berikutnya, sebelumnya maksudnya. Tapi nggak apa-apa, aku sampaikan aja ke dokter. Ini dari Hamyadi Boy. Bagaimana cara mengetahui mata malas atau enggaknya? Oke. Gitu. Nah, seperti mungkin pertanyaan yang sebelumnya juga ya, ya itu kita harus cek dulu tuh. Ya. Misalnya untuk yang baca-baca, gimana dia bisa sampai maksimal atau enggak. Dari Gitu. situ baru kita bisa lihat apakah sebenarnya memang penglihatan kedua matanya maksimal atau enggak. Oke. Gitu. Berarti harus dicek dari baca dulu ya, sesimpel itu ya. Baca atau kalau misalnya anak-anak yang belum ngerti, kita tutup salah satu matanya. Ada yang dia lebih prefer, misalnya mata yang kanannya dia lebih prefer, atau dia lebih prefer mata yang kirinya. Oke. Jadi kalau misalnya kalau kita tutup, anaknya ngamuk gitu. Sedangkan kalau mata yang jeleknya kita tutup, anaknya nggak ada reaksi, maksudnya biasa-biasa aja gitu. Yeah. Kalau yang mata yang bagusnya kita tutup, mungkin anaknya rada rewel atau nggak mau gitu. Ya kita bisa ya screeningnya awal-awal bisa kayak gitu juga, bisa juga Oke. begitu. Pertanyaan terakhir nih dokter, dari Nina Bubu. Boleh Nina Bubu, mau tidur ya. Ini dia bertanya, mata malas apakah berbahaya? Berbahaya atau enggak? Ya pasti ya gimana ya, paling salah satu mata, kita cuma mengandalkan satu mata doang gitu. Pasti ya kemampuan misalnya ngelihat, kemampuan melihat persepsi jarak juga mungkin akan berkurang gitu. Oke. Kemampuan situ itu bisa aja berkurang gitu. Sebenarnya gak dibilang berbahaya tapi ya bikin gak nyaman ya. Ya, Bisa dibilang gitu dibilang gak sih? gitu. Oke. Nah karena tadi udah pertanyaan terakhir nih dokter, aku mau dong dari dokter kasih pesan-pesan ke Vioners yang orang tua yang kayak masih kayak ragu gitu ya, ini anak aku, anak saya kena amblyopia atau enggak nih, gimana ya cara taunya atau cara terhindarnya gitu, seperti apa? Boleh dokter? Oke deh, mungkin seperti tadi kan kita tahu penyebab amblyopia itu ada 3 tuh ya. Ada 3 ya, mungkin jadinya orang tua di rumah ya sering diliatin deh anaknya, misalnya oh kok sering juling gitu, terus atau misalnya kok ada kayak bintik putih ya di matanya gitu. Oke. Itu kan kita mesti lihat tuh kira-kira apa. Atau kalau misalnya anaknya kok suka kalau ngelihat suka nyipit-nyipitin Gini gitu, gitu ya. terus apa kalau misalnya ngelihat TV atau ngelihat HP gitu dari deket gitu, gitu. Nah itu sebaiknya dicek tuh, apakah ada gangguan, Ya. terutama yang 3 itu tadi, Oke. gitu, yang bisa bikin ujung-ujungnya ke amblyopia atau si lazy eye itu. Dan pastinya kalau cek bisa di Vio juga ya dokter ya. Bisa aja. Nanti ketemu sama dokter Vincent. Oke. Ada lagi dokter yang mau disampaikan? Sepertinya itu saja. Itu saja ya. Thank you banget dokter udah nemenin Sama-sama. aku hari ini. Sampai bertemu lagi. Baik. Dokter berarti prakteknya di Vio Green Lake ya? Green Lake, benar. Oke, jadi Vioners kalau misal lagi main-main ke Vio Green Lake nanti bisa mencari yang namanya Dr. Vincent. Orangnya adalah ini, oke? Oke, kalau gitu untuk Vioners yang mau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atau tanya-tanya lebih lanjut nih seputar terapi mata malas, bisa langsung aja klik link yang ada di description box di bawah ini. Nah, tapi jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Vio Optical Clinic. Sampai jumpa. Kaget, ay.